لتذكير إسراء ومعراج سيدنا محمد نبي الأمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المعجزة والكرامة وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para asatidah. Pun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian barataan. Tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang berhadir, hadirin, hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan kita yang hadir dan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dan tidak selesai daripada menyaksikan acara ini melainkan semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala serta dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia, sebuah masjid yang diberi nama Babur Rahmah, pintunya kasih sayang, pintunya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita dalam acara yang dipastikan mendatangkan rahmat, insya Allah. Karena di dalamnya acara ini dirangkai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah sendiri mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Amun dibacakan Al-Quran, dengari baik-baik, jangan bepandir, berdiam saja, la'allakum turhamun, pasti dapat rahmat. Ini satu modal kita sudah. Lalu kita teruskan membaca tarikh atau sejarah baginda Nabi, khususnya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Di dalam athar sendiri disinggung, wa inda dzikris salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, maka Allah Ta'ala nurunkan rahmat, jamak daripada rahmatun, banyak rahmat yang diturunkan Allah. Itu yang dibaca hanya manakib wali, hanya riwayat hidup orang soleh. Apakan lagi yang kita baca ini indungnya orang soleh, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul, maka sudah barang tentu rahmat yang Allah turunkan itu sangat-sangat banyak kepada kita barataan. Kita berharap benar mudahan barakat acara malam hari ini kita dapat rahmat yang banyak dari Allah, dan dengan rahmat itu kita berharap Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada malam Senin, tanggal 27 Rajab. Riwayat lain menyebut 27 Ramadan. Riwayat lain menyebut 27 Syawal. Riwayat lain lagi menyebut 27 Rabiul Awal. Ada 4 bulan perbedaan penanggalan masalah Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Ada pula pendapat riwayat lain menyebut 5 tahun sebelum Sidin pindah ke Madinah. Alhasil Isra Mi'raj itu tidak lepas penanggalannya daripada kontroversi.
atau perbedaan pendapat mengenai penanggalannya. Semua pendapat ini dirangkum, ditulis oleh Profesor Dr. Abuya Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau yang berjudul Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Silahkan pian buka dalam kitab tersebut, pian akan mendapati penanggalan-penanggalan yang berbeda mengenai kejadian Isra Mi'raj. Apa gunanya kita mengetahui kejadian ini? Mengetahui penanggalan berbeda ini gunanya untuk menambahi ilmu kita barataan. Kehendak kita itu kaum muslimin makin hari wawasannya makin luas, makin hari ilmunya makin banyak. Jangan makin hari makin bungol. Kita kehendak itu makin hari makin luas ilmu, makin paham masalah agama secara mendalam. Itu yang kita kehendaki. Lalu bila kita sampaikan perbedaan pendapat itu, tujuannya bukan untuk berdebat, tapi tujuannya untuk menambah wawasan ilmu kita. Amun kita banyak bisi ilmu, maka nyaman menghadapi kehidupan ini. Amun pian bisi ilmu sadikitannya, nah ini rawan. Rawan apa? Menyalahkan orang lain. Nangka tujuh nyalahkan orang tuh ilmunya sedikit. Man qalla ilmuhu kazura tiraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang. Nangka tujuh bahkan jangan orang gulu tuh ketahuan ilmu sedikit. Coba orang ilmu banyak, orang santai aja. Oh si Din ini pendapat nang ini, berarti mau ambil di kitab ngini. Orang kayak itu orang ilmu banyak. Coba mau ilmu seutingannya, mengancang behemat. Pastinya mengancang tahuan orang pada ungol. Nah makanya tuh jangan hidup tuh hendak kayak itulah. Ayo kita kaji ilmu tuh. Nah ini majelis, di mana ada majelis datangi, di masjid ini ada pembacaan kitab datangi. Tujuannya apa? Menambahi ilmu kita. Bila kita ilmu banyak, hidup itu nyaman biar tidak akan mudah menyalahkan orang lain dan kada pacang ketujuh berdebat. Debatnya kada ketujuhnya santai aja karena nya bisi banyak ilmu. Beda dengan orang yang kada berilmu, tong kosong nyaring bunyinya. Orang alim itu pian bisa menilai orang tuh bepandir, orang bepandir nina alim kada. Orang nama ngaji, orang na ilmunya tinggi, orang kawa memaham. Sekali dua kali orang tuh bepandir, orang sudah kawa membaca. Oh ilmunya orang ini hingga sini. Oh ilmunya orang ini hingga sini. Orang kawa membaca. Nah makanya mau kita nih bungol, jangan banyak pandir. Berenai aja karena tahuan orang pada ungol. Baik berenai pian berdiam lebih selamat. Diam itu lebih selamat. Berdiam itu seperti emas. Bepandir tuh nang kayak perak. Larang berdiam pada bepandir. Ini baik berenai ha. Nyata selamat sudah kita bungol orang kada tahu juga. Ya lah jadi baik berenai gitu nah. Nah jadi bungol tuh masyarakat muslimin sudah ulun bulik-buliki dah di awal ceramah nang ini di mana-mana. Bungol tuh jangan ditampayakan. Jangan ditampaikan ke orang bungol tuh simpan nih aja karena bungol ini satu aib nama ulah diri kita memberi supan simpan nih bungol tuh jangan ditampaikan ke orang ini sudah bungol betampai ha pulang. Nah itu ngarannya di atas pada hungang udah bungol betampai pulang. Naudzubillahi min dzalik. Jangan kita kayak itu. Nah sebagaimana ulun gambarkan bungol itu ibarat kantut. Ayo pian di majelis nih bakantut nyaring bunyinya pasti muha orang berataan mencangangi pian. Kenapa? Kantut itu suatu aib yang memberi malu kepada si pemiliknya. Makanya mun di majelis nih hendak bakantut diakalane. Kayak apa maakalaninya? Diarit kah? Nah kayak apa supaya jangan keluar bunyi. Mun baunya tahambur marah itu orang ada kata tahu juga. Tapi lamun bunyinya keluar pasti orang berataan mencangangi pian. Itu memberi supan itu. Nah makanya amunnya pian kada hendak memberi supan, mun pian hendak bakantut juga, carilah cara yang bijak untuk menutupi kantut supaya orang kada tahu pada pian bakantut. Contoh nang kaya sopir motor kol, sidin manaksi tapi pangantutan. Kayak apa caranya supaya penumpang kada tersinggung, kada merasa risih, maka sidin maimbaikan bunyi kantut dengan bunyi klakson. Jadi bila sidin bakantut, butit, bunyi klakson. Butit kayak itu panjang kantutnya panjang juga bunyi klaksonnya butin sidin bunyi ya kan itu orang bijak namanya. Jadi jar penumpang per mayo udah mami cek klakson
Napa gerang jar ujar si supir. Mau kami jar makin pian picik makin berbau dalam mobil. Oh iya kah jar supir. Pahamlah pian dari kisah atau apa nanti ambil hikmahnya. Itu namanya sopir yang bijak. Ketika inya bekantut, inya bisa menutupi supaya orang lain tidak tahu bahwa inya bekantut. Ini pelajaran kesan kita. Kita nih bungol jangan ditampayakan. Karena itu keaiban diri. Sudah kalau kita bungol, jangan banyak pandir, tuntut ilmu banyak-banyak supaya bungol kita nih hilang. Paham nggak? Nah, Dindang, paham ampihan ya lagi. Paham sudah ya Allah. Ya Allah, bisa ditenangkan suasana. Ini di mana yang pina gigir nih? Ditenangkan suasana lah. Jangan gigir. Simak ilmu baik-baik, dengarkan isi ceramah baik-baik, fokus mendengarkan ilmu. Karena saat kita hadir di majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, Pak, Bu. Rasulullah pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud dalam awal-awal kitab Lubabul Hadis, tuh lihat ya, Rasulullah bersabda, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin." Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya ikam satu mat di majelis ilmu, kadada mencapai pulpen, kadada menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi ikam daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau mencangangi muha orang alim, maitihi muha orang alim, itu lebih baik bagi engkau daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. Kalkulasikan japian, seikung kuda 20 juta kali 1000, 20 miliar. Pian sedekah 20 miliar, ada pahala yang bisa menyalip pahala itu. Apa? Mencangangi muha orang alim. Di mana bisa pian dapat? Di majelis. Di majelis pian bisa dapat. Pasti di majelis itu ada orang alim. Pasti pian berkumpul dengan orang alim. Sekalipun nang bepandir nih alimnya nih kada mencapai taraf bujur-bujur alim, tapi sekada-kadanya tak alim pada nang hungang. Nah itu nah, dicangangi ya mau orang alim, pahalanya seperti itu. Tapi maksudnya nadharuka itu binadzratil mahabbah, dengan pandangan cinta. Ada rasa cinta, ada rasa hormat, ta'zim kepada beliau, pandangan itulah yang menyebabkan pahalanya ganal benar. Nah, itu makanya kata Sayyidil Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, selama aku belajar di Darul Mustafa, ketika Habib Omar bin Hafid menjelaskan ilmu, aku tidak pernah memandang kepada kitab, aku hanya mencangangi muha guruku. Tapi itu beliau, kelasnya kita sambil ke kitab, sambil ke guru. Itu kelas Habib Mundir mencangangi Habib Omar. Ini jangan dituruti langsung lah. Kelasnya kita, kitab dicangangi, guru dicangangi. Itu jangan nang guru aja pas kitab kada bedabit. Luput kakak-kakak kayak gitu. Mungkin kita di pondok, maka kitab dicangangi, muha guru dicangangi juga. Mencanganginya pandangan nang baik, bukan mencilingi. Ada mencirau matawan guru tampar ke guru jar. Nah itu lain itu. Itu bukan binadzratil mahabbah, itu binadzratil adawah itu namanya. Dengan pandangan permusuhan. Beda. Nang pahala nang gonol tadi pandangan cinta. Kan kayak itu Bu. Makanya dicangangi muha tuan guru tuh. Nah makanya pian mau hendak tahu manusia, salah satu manusia yang paling banyak pahala siapa? Nah bini tuan guru. Ayo jujur dah, bini tuan guru tuh sarantang saruntong wan guru, guring lawan guru, mencangangi muha guru, bahkan mulai kepala sampai gabatis canganginya. Kan itu untungnya orang jadi bini guru, kan kada hendak lah pian jadi bini guru. Kan guru nih, Sidin kawah aja. Arau bini Sidin ada jingkeram. Kayak bagero kawah aja kalau lah. Nah kawa anak mana nambahi kawa aja. Kada ada nama larang, salah lah orang babini dua tuh salah lah. Nah, salah lah orang babini dua salah lah. Nah, mau kada salah, napanya gas sudah. Nang salah tuh Bu Ain nambah pacaran.
tuh nah kujukan beragap pisit nya ketahuan ragap orang bapacaran wan sudah kawin tuh lain tahuan banget pian bila raragapan pina mamalar-malar itu pacaran tak mamalar-malar bener orang sudah dua lagi bini itu ada kayak apa lah ciri khas tersendiri makan gin kita kawan melihat lakian wan binian makan diimbai nang bayar masing-masing tuh bakawanan makan lakian binian beimbai nang bayar lakiannya bapacaran bila lakian wan binian makan beimbai nang bayar biniannya sudah kawin berarti 70% lalakian tuh bila imbah kawin duit bini nang memegang bujur aja kah bendahara berarti di atas nih inya na mengikuti duit laki nambah cari inya na mengikuti duitnya jangan lalakian naik kayak itu sapalih jadi unjuk ke bini itu dangare lalakian lah pian na esok begawe ulihan berapa jangan diunjuk ke bini berataan misal pian beilihan duit 100.000 unjuk ke bini 60 simpani pian 40 ini saran ulun ja makai alhamdulillah kada makai kada bapak bah bayangkan bu mun lalakian kada ada bersimpanan duit busiah kamirisan bentah jalan kayak pak manambal ke tukang tambal hadangilah kina biniku bayariakan jurang bini pian di mana tuh hanya dirantau orangnya bungol aja tukang tambal nyaman lah perlu jual laki itu bisi duit di tangan kayak itu mbah makanya saran ulun duit jangan diunjuk ke bini berataan simpani sapaleh nah sebagaimana bahari ada kisah orang ini bisi pancarian 300.000 sehari 200 diunjuk ke bini 100 gasan sidin jadi sidin bapak dahwan nyambini banyak aku 100.000 nih gasan simpanan kok inggih nyambini rupanya nyambi dicatat nyambini bila sehari laki menabung 100 dicatat bini tanggalnya kan kapipintaran bibinian dicatatnya pas sampai 5 tahun jumlahnya 180 juta genap 5 tahun nyambini berucap sadang dah kita nukar mobil Avanza takajutnya laki kenapa umanya sadang dah mobil Avanza pian ada kalau bisi simpanan ada aja nyalaki akhirnya nyalaki tulak karena disuruh nyambini ma ambil simpanan tadi tulaklah nyalaki ma ambilakan dikira nyambini tulak ke bank sekali datang bertiga beranak sidin bini sidin anak seikong siapa ini ya bini di rumah inilah umanya simpananku selama 5 tahun alhamdulillah nah simpanan tak salah lah laki berucap simpanan kada kalau laki kada ada bapak dah tabungan simpanan tuh bentuknya macam-macam mau emas mau binian mau anak simpanan kada salah asal sidin kada salah nyambini juga dikira nyambini simpanan tabungan Allah tuh kisah aja bang kada bujur kada kisah nyata lah bahari itu ada bujuran ulun tadi nyambat di muka kisah nyata lah kisah nyata bujuran ini kejadiannya mungkin ada salah di Banjar nih juga tapi ulun dah nak nyambat daerahnya di mana sampai nyambini tak kacut pian siapa ini aja nyambini yang ini bang aja nyalaki simpananku selama 5 tahun kada bapak dah kapian kawin apa jawabannya lagi mun aku bapak dah sampai hari kiamat izinnya kada terbit ya Allah ya Rabbi Allah tuh kawa dicontoh lah lagi aneh akor aja kah amun laki kawin lagi akor kah di atas amun laki kawin lagi akor kah kada akor leh mau juga bibinian lah di mana-mana ulun takuni akurkah ngawin akan laki kada jawabannya pasti kayak itu kenapa kada mengerti juga coba bu buka hati pian buang ego pian tenangkan pikiran belum ulun talah bepandir lagi kada aja langsung tenangkan hati pian buka lebar-lebar tenangkan pikiran pian dinginkan otak pian dengarkan nasihat ini sudah dekat kiamat kapan lagi pian bertindak Rasulullah memberikan gambaran inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yabshuwaz zina
wa yushrabal khamru wa yaksuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Rawahu Tirmidzi. Ciri mendekati kiamat itu disebutkan Nabi. Terakhir, yaksuran nisa, banyak binian, yaqillar rijal, sedikit lakian, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Perbandingannya binian 50, lakian 1. Wayahini ulun mangira binian 25, lakian 1. Ini sudah jalan nih. Hadis Nabi ini sudah jalan. Mendekati kiamat kan 50 banding 1. Bisa dibayangkan Bu, dunia ini kebanyakan binian. Maka otomatis lalakiannya kada cukup bagi. Saran ulun, supaya binian merasakan kebahagiaan merata semuanya. Ulun berharap laki-laki yang hadir semuanya di sini bininya 4. Untuk apa Bu seperti ini? Untuk menyeimbangkan alam ini loh. Sekira-kira populasi bibini yang banyak ini kada terlantar gitu nah. Ada yang memperhatikan kalian. Ada yang bertanggung jawab kepada kalian. Kalian pun bisa merasakan bahagianya hidup di dunia, merasakan sorga dunia karena ada laki-laki yang memperhatikan. Ulun kada kau membayangkan mun pian mangarasi tetap laki pian babini pian haja, binian nang lain siapa nama makai. Nah, maka dari itu, coba buka hati pian, tenangkan pikiran pian, terimalah nasihat ini. Kami mengajak pian untuk bekerja sama menyeimbangkan alam ini. Setuju bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? Kayak itu jawaban ya lah. Ini kontroversi yang luar biasa ya nek. Saya kong setuju, saya kong kada. Ya Allah, ibu-ibu, bu-ibu. Bu, coba pian bayangkan kalau laki pian tuh babini 4, gawian pian di rumah itu ringan. Saikong bamasak, saikong batatapas, saikong basasapo, saikong malap lantai, sekali hadap tuntong gawian. Kada handakkah pian diringankan beban di rumah tangga itu? Biasa pian ditinggalkan laki begawi sorangan lagi di rumah. Amun ada kawan pian, bini-bini nang lain kan ada kawan tambah bepandir. Kada handakkah pian ada kawan ngobrol? Ya Allah, karasnya. Bu, di mana-mana berbagi itu indah, Bu. Termasuk ayo bagi suami Anda untuk wanita lain. Kada. Kenapa kada? No. You understand? Yes or no? Kira ulun kada bisa bahasa Inggris. Pian tahu lah bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah. Nah, kada tahu kalah wan ulas parapas in the book. Bahasa Inggrisnya imbang mamparapas hanyar man the book, parapas in the book. Mau juga bibinian nih lah. Coba pian bayangkan Bu Ai, berbagi itu luar biasa. Ternyata pian mengaras kada hakon berbagi laki pian. Ulun ingin tanya alasannya, apa yang menyebabkan pian tidak mau berbagi? Apa yang paling pian takutkan ketika suami pian kawin lagi? Apa Bu? Apanya? Oh, natingi. No. Ini mun orang nang paham, mun orang bisnis ini duit. Tapi mun bubuhan nang anu ini lain ini nek. Ini ngarannya mengguliming. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pian mana tinggi nang ini. Ngarannya gini bahasa isyarat. Bahasa isyarat tuh multi tafsir pian. Bahaya. Nah, ibu natingi, nang ininya guru wajar. Artinya ibu-ibu paling ditakutkan saat suaminya kawin lagi, duit tabagi. Bujur ka ba? Takutan leh duit tabagi. Pian kada belajar tauhid kah? Rajaki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagawi kah pian, kada bagawi kah pian rajaki tetap jaga ka itu. Bertambah kada, berkurang kada, diusahai kada menambah, pian nganggur pun kada berkurang. Karena takaran rezeki sudah kayak itu, alladzi li ghairik la yasil ilaik.
walladzi kusimlak hasilun ladek. Rajaki halang kadata kamusang, rajaki musang kadata kahalang. Jorang bahare. Rajaki pian kada pacang taka bini nomor 2, rajaki nomor 2 kada pacang taka pian. Alhasil jangan bingung mikirkan masalah rezeki. Kalau itu jadi alasan pian, itu alasan tidak bisa diterima. Silahkan pian cari alasan lain. Ada alasan lain, Bu? Apanya? Apanya, Jar? Apanya, Jar? Apanya? Apanya, Jar? Apanya, Jar? Hendak. Oh, hendak goreng taruh selawan laki. Bu, dengarkan ini, Bu. Manusia itu ada memiliki titik jenuh. Kadang-kadang ada bosan. Ada saat di mana manusia butuh sendirian. Tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pasangannya. Mau laki, mau bini, itu ada sampai kepada titik jenuh. Anda akan merasakan bagaimana perasaan Anda ingin menyendiri. Tidak ingin ditemani oleh siapapun. Ada saatnya itu. Maka seandainya laki pian kawin lagi, toh ternyata inya di rumah binina nomor 2, saatnya pian sendirian, di situ pian akan merasakan kelapangan. Dan saat dimana laki pian bulik ke pian, bahagianya luar biasa. Kenapa? Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Makin lawas tak pisah, makin rame pas bertemuan. Maka alasan seperti ini tidak masuk dalam standar kami. Silahkan cari alasan lain. Cari, Bu, alasan lain. Ada lagi? Apanya lagi? Apanya alasannya? Hah? Apanya aja? Apa itu isi botol tuh bagi 2? Pian kada hendak lato-latonya dibagi kah? Itu alasan pian lah. Maksud isi botol tuh lato-lato. Itu lato-lato, ada gagang, ada bijinya 2, kan lato-lato. Itu kan kada hakon dibagi. Allah, Bu. Istighfar, Bu, istighfar. Lato-lato itu seputih-putihnya orang, lato-latonya tetap coklat. Udah lah, Bu, kada usah mikirakan yang kada bungasnya itu, biar inya dibagi kada jadi masalah. Apanya, Jar? Sayang bener aja lah. Allah, ibu ini dusta juga sayang man laki. Ya Allah, Bu Ibu, coba sadar, Bu Ibu, dunia ini sudah dekat kiamat. Dah dekat kiamat, kapan lagi pian menggapai pahala yang luar biasa, menyenangkan hati suami pian. Dan kesenangan suami pian itu kemungkinan paling menyenangkan hatinya ya dikawinkan. Nah, maka saran ulun, ayo mulai malam hari ini kita bekerja sama, yuk. Setuju, Bu Ibu? Setuju? Ya Allah. Ibu-ibu di luar setuju? Ibu-ibu di luar setuju? Oh, berataan. Oh. Ya sudahlah lelaki aneh, kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Kita tidak usah memperpanjang karena mereka tetap keras dengan pendirian mereka. Jadi wahai para lelaki, kita tidak usah mendengarkan ocehan mereka, kita gunakan cara kita sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang paling himong Bu hati laki siapa toh? Boleh ke rumah kita hati-hati. Jadi ini. Siapa nampak ianya tatawa tadi Guru Yanur ceramah jar. Ulun melihat pian pernah nampak ianya jar. Hati-hati itu, Bang, pian smackdownnya di rumah pian. Allah bibinian. Tapi dibalik itu lelakiannya kita faham, inilah wanita. Sejatinya wanita itu kalau sekali ia mengatakan cinta, untuk selamanya ia akan tetap cinta. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sekali ia mengatakan cinta, kemungkinan masih ada cinta-cinta di luar sana. Itu fitrah kami loh, Bu. Fitrah kami, makanya Allah faham memberi jatah kami sampai 4. Itu pun diberi syarat adil. Kalau kami kawa adil, monggo lebih daripada 1. Tapi kalau kada kawa adil, cukup 1 saja. Istri 1 lebih, kalau tidak bisa kalau bisa adil, kenapa tidak lebih? Ayo kita lebih ya. Siap mencoba ibu-ibu?
Apakah kalian ingin mengetahui keadilan kami? Ya Allah, ibu-ibu. Pertanyaan ulun terakhir. Ulun menyampaikan ini, ibu-ibu terpojokkan. Ibu-ibu merasa hatinya mungkin disinggung, perasaannya mungkin disinggung. Jujur Bu, jawab. Saat ulun menyampaikan ini, apakah pian marah dengan ulun? Apakah pian sarik lawan ulun? Ulun belak-belakan loh menyinggung pian. Kenapa pian kada sarik? Apanya Jar? Kenapa Bu kada sarik lawan ulun? Kada apa-apa lah. Kenapa? Oh, rupanya cinta pian melebihi daripada kebencian pian, kayak itulah. Sehingga apapun yang dikatakan pian kada kawa sarik. Kada sanggup sarik. Jujur kada sarik. Jujur kada sarik. Oke, kalau begitu ulun berjanji tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Allahumma salli ala Muhammad. Waninya guru ini coba pantiran kayak itu kada sariki bini lah. Bini ulun tuh kanyang ada kisah nangka ini. Ini ada ya empat tuh santai aja nya. Dengar ulun ceramah nangka kayak ini paling apa tadi disambat paling kayak itu. Kalau sudah pindah anak menyarik sudah rabahakan ranai. Kada tapi banyak pandir selesai itu. Allahu Akbar. Oh pian nantang Bu. Kadawani juga ajar. Lalakian ini akalnya lebih pintar daripada kita ada usah main terang-terang. Itu. Aduh, ibu nih. Sudah orang belak-belakan disambati, kada belak-belakan disambati takutan. Ara besantuk kami dipadahkan hendak terang-terangan disambati pina pancakahnya, kada terang-terangan dipadahkan suami-suami takut istri pulang. Kan sara salah. Ayolah Bu, ayo mulai hari ini kita sama-sama memahami dan bekerja sama. Ini bini siapa gerangnya? Anak karas benar. Ada lakinya sini. Beda karas benar nih kada ajar. La ilaha illallah, Bu Ibu. Dah kembali ke pembahasan. Belum ada kisah Isra Mi'rajnya. Kisah bebini wara dikisahkan. Dah ini tadi penanggalan Isra Mi'raj ya ulun sampaikan di muqaddimah. Hanya muqaddimah nah. Belum ceramah lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang memberikan gambaran kepada kita, banyak pelajaran terdapat di dalamnya, dan poin penting akan kita bahas pada malam hari ini mungkin cuma 3. Satu, poin penting dalam perjalanan Isra Mi'raj itu adalah membuktikan betapa Allah Ta'ala itu sangat kuasanya. Membuat sesuatu yang mustahil menurut otak manusia, tapi ternyata bisa terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencoba menghitung berapa jarak perjalanan Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan nominal angka yang sangat-sangat fantastis jumlahnya. Luar biasa jumlah angka itu banyaknya. Makkah ke Palestina perlu tunggangan onta 1 bulan hanya sampai. Palestina naik ke langit perkiraan 500 tahun. Per buah langit sampai langit ke-7 500 tahun. Bisa pian hitung, Nabi berangkat haji itu memerlukan umur 4000 tahun 1 bulan. Belum terhitung Sidratil Muntaha, bajangok ke neraka, baelang ke sorga, naik ke mustawa. Belum lagi bulik. Kita hitung sampai batas langit ke-7 aja. Makkah langit ke-7, langit ke-7 Makkah itu memerlukan waktu bolak-balik 8000 tahun 2 bulan. Apakah bisa kita membayangkan ada perjalanan nangka itu lawasnya ditempuh dengan jarak yang sangat singkat? Kada mungkin. Dan umur kita pun kada mencukupi. Karena kata Rasulullah, hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Diakhiri umur umatku antara 60 sampai 70. Mana mungkin bisa sampai di perjalanan sepanjang itu? Mun diukur pakai akal.
Perjalanannya aja bolak-balik makan waktu puluhan ribu tahun. Mustahil akal bisa menerima. Nah, maka perjalanan yang mustahil ini dibikin Allah menjadi nyata. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Semuanya bisa. Semuanya bisa bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Nah, maka dari itu sadarkan hati kita, ma'asyiral muslimin. Ketika kita mengetahui Allah berisi kekuasaan, Allah maha bisa segala-galanya, buka pikiran kita, buka hati kita, sadarkan diri kita bahwa Allah bisa merubah segala macam keadaan hidup kita. Jangan sedih hidup. Hari ini ditakdirkan miskin, esok bisa jadi kaya. Sebaliknya pun bisa, hari ini kaya, esok miskin. Hari ini ditakdirkan jelek, esok bisa jadi bungas. Bisa. Ada orang, ampun maaf, coba pian buka YouTube itu. Ada orang lagi halusnya bibirnya sumbing. Pas sudah inya bujang, jadi bunga desa. Rebutan lalakian. Bahari bibirnya sumbing. Dihina orang, disambati orang. Pas dirubah Allah, inya jadi bungas. Entah kayak apa caranya, pian buka YouTube-nya situ. Ulun kelepahan mengisahkan. Hari ini orang ini gagah, esok bisa jadi lemah. Sebaliknya pun bisa, hari ini lemah, esok bisa jadi gagah. Makanya hidup ini jangan sombong, jangan koyo, jangan ungah, jangan agak, jangan cakah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan ikam berjalan di muka bumi dengan keadaan congkak. Innaka lan takhrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Ikam kadakawa membelah bumi, tangan ikam pun kadakawa meragap gunung. Kada sampai. Apa yang hendak kita sombongkan? Di mana kekuatan kita? Kada ada. Hari ini kita gagah, esok mentuhan maulah lamah bisa. Panamparan, jagau, pas diulah Tuhan setrok. Karena kau bergerak-gerak lagi. Mana nan jagau semalam mana? Hari ini nan nampar orang aja karena kau behir aja orang besuhi. Makan aja orang menyuapi. Jangan sombong. Allah bisa merubah segala-galanya. Sebaliknya, orang stroke pun, orang stroke bisa berubah langsung buka. Mentuhan mahandaki. Adalah guru orang stroke kawa buka? Ada. Pian pernah membaca manakib Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu cicitnya Nabi kita Muhammad dari jalur Sayyidina Hasan. Hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menghormati kepada Sayyidah Nafisah. Bila Sayyidah Nafisah ini, apabila Imam Syafi'i ini garing, minta banyu lawan Sayyidah Nafisah. Kirim anak murid, pintakan banyu tawar lawan Sayyidah Nafisah. Ditiupakan oleh Sayyidah Nafisah, ampih Imam Syafi'i garing. Karena bila garing pulang, minta banyu pulang, tiupakan sidin, ampih garing. Pas Imam Syafi'i garing paampihan, Sayyidah Nafisah meniupakan banyu, memang meniupakan, tapi sidin berucap, wahai muridnya Imam Syafi'i, sampaikan ke guru ikam, biarpun banyu kutiup hari ini, guru ikam kada pacang ampih garing. Kenapa? Guru ikam satu mat lagi diambili Israel. Itu dipadahi Sayyidah Nafisah. Maka Imam Syafi'i pun setelah tahu kabar itu maulah wasiat. Wahai anak muridku, sampaikan kepada Sayyidah Nafisah, bila aku mati, tolong Sayyidah Nafisah mensolatkan jenazahku. Meninggal Imam Syafi'i tadahulu tahun 204 Hijriah. Sayyidah Nafisah menyembahyangkan jenazahnya Imam Syafi'i. Sorangan sidin menyembahyangkan. Kada 4 orang lain. Sorangan beristilah spesial. Karena menjalankan wasiat Imam Syafi'i. Zaman beliau itu, tetangga beliau orang Yahudi. Yahudi ini kan non-Muslim. Kada Islam. Yahudi ada bisi anak tapi lumpuh. Kada kau bergerak. Persis kayak orang stroke. Diangkat kemana-mana, tapi setelah mamanya hendak tulak ke pasar, anak itu dititip di rumahnya Sayyidah Nafisah. Sidah, umpat nitip anak bolehlah, boleh, titip aja biar pian belanja, karena anak pian ulun maharaguakan. Pas itu jam waktu duha, Sayyidah Nafisah ambil wudhu hendak sembahyang duha. Lewat di hadapan anak lumpuh itu tadi, banyu wudhu Sayyidah Nafisah titik ke batis kakanak itu tadi. Apa yang terjadi? Karomat Sayyidah Nafisah membuat anak yang lumpuh mulai lahir, pas kena titikan banyu wudu sidin, kawa langsung buka. Itu terjadi zaman Sayyidah Nafisah. Lumpuh tapi kawa buka.
gara-gara setitik dua titik banyu bekas wudu Sayyidah Nafisah. Andai Pak Ai Sayyidah Nafisah hidup sampai wahini, hibak rumah Sidin diatari orang setrok aja. Bila ada orang setrok beudo Sayyidah Nafisah, kipikakan Sidin buka orang, kipikakan Sidin buka, langsung buka, jaga, arahnya gin jaga mahayal, dada bang kayak itulah, dada. Nah makanya, ayolah bagus kita mengamalkan doa. Apa doanya supaya kada setrok? Allahumma inni a'udzubika, apa sambungannya? Minal khubuthi wal khaba'ith. Tuh nama masuk WC, kepala bener. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Itu bagus doa itu dibaca maghrib sekali, subuh sekali. Di antara khasiatnya menjaga nang ampun diri supaya kada penyakit, karena penyakit stroke atau kada karena penyakit nang ganal. Da'il akbar, penyakit ganal itu contohnya kencing manis. Itu ganal itu. Orang kena kencing manis tuh kada mau cagat bah. Alip tuh udah mau cagat, lentok aja. Karena jangan gitu. Nah, lapah pintu masuk penyakit ganal, jantung, liver, macam-macam penyakit ganal. Baca doa itu supaya kena penyakit itu. Itu salah satu ikhtiar kita berdoa, minta kepada Allah. Atau pian turuti di dalam kitab Al-Qirtas, di syarah ya latifan lam yazal ultub bina fi manazal, itu ada syarahnya. Bacaan yang diamalkan oleh seorang ulama, ulun kada ingat ngaran ulamanya. Sidin itu pernah bisi penyakit lumpuh. Pas Sidin mengamalkan 2 bait syair itu, sigar Sidin, sehat. Awalnya kayak ini nah, ya Rabbi mazala lutfun minka yashmiluni wa qad tajaddada lima anta ta'lamuhu wa anta ta'lamuhu fasrifhu anni. Apalah, ingat lagi ulun nah. Ya Rabbi mazala lutfun minka yashmiluni wa qad tajaddada lima anta ta'lamuhu fasrifhu anni bima awwattani karaman. Apalagi leh, fasrifhu anni bima awwattani karaman. Ingat lagi ulun nah. Ingat lagi, cari seorang. Buka dalam kitab Al-Qirtas di syarah ya latifan lam yazal. Cari aja pian. Nih bila pian dari si kitabnya takun nih kanakan pondok. Ulun kada tapi ingat lagi nah. Tahun di HP ini nanti kaleh. Dang lah cari akan lo nah. Loko ada. Kalau ko aja loko ada. Mana anda kan nyelih? Dang lo lah. Iklan lo stomat nah. Ada sanya ditulis di sini nih. Nah gambar aja satu yok nih. Nah mananya nih lah. Mana yulah. Udah ngilo lah. Nah tak buka khutbah nikah. Tak buka khutbah nikah ya apa kisahnya? Ada nanda nikah sako. Mana yulah. Sikit lagi mana yulah. Dang. Ya Rabbi mazala lutfun minka yashmiluni. Nah, yakin ini bila dicari lalu kada ada. Napanya, Bo? HP ulun syuting jadi bisa HP. Curiga re. Bila bah HP 2 itu biasanya HP nang ada wan bini tuha, HP nang syuting wan bini anom. Nah, ya ada ibu-ibu nih Nah, sore lah bu kita kada kayak itu bu ay. Nah, kenapa ceng belajar juga kah? Cengnya 4 belajar juga. Kadang lo nasikit gitu loncat. Bila kada tahap mbah nih sampai kayak gini. Nah dasar ada lagi nah. Ada pokoknya ada cuman andakannya kada ingat di mana andakannya. Ya Rabbi mazala lutfun minka yashmiluni wa qad tajaddada lima anta ta'lamuhu fasrifu anni bima awwattani karaman. Nah kada ada lagi.
Ada. Ya Rabbi ma zala lutfun minka yashmiluni wa qad tajaddada li ma anta ta'lamuhu fasrifhu anni bima awwadtani karaman faman siwaka li hadzal abdi yarhamuhu. Nah, itu bacaannya. Ini bait syair diamalkan Syekh Izzuddin bin Jamaah. Sidin karena penyakit mati sabalah, stroke. Aku telah mengulang-ulang bait itu siang dan malam. Alhamdulillah aku pun sembuh daripada penyakit stroke itu. Nah, ini bagus diamalkan. Ulun kada mau ulangi lagi. Tatak seorang di YouTube-nya situ. Menatak YouTube tuh manfaat. Jangan natak YouTube gesan madu domba orang. Nah, itu nang kayak bacaan tadi itu bagus ditatak. Nah, obat penyembuh penyakit stroke. Tuh kawa orang na stroke mengamalkan manfaat. Namanya pian menyebarkan manfaat di medsos. Ini kada tatak video orang baca ramah naman cari kontroversinya wara. Bila mau balain hangkupakan, behuel, papadaan, kada ramilal. Ada ramilalu nang kayak itu. Nah, itu tuh adu domba ngarannya. Adu domba tuh berisi ujaran kebencian. Pian hati-hati mun orang mengaduakan ke polisi karena pasalnya ada pasal ujaran kebencian. Takon ini polisi kada jaya. Ini kada ada bang, ada polisi hadir. Dede deh. Ulun kada ingat pasalnya pasal berapa ujaran kebencian dah. Ulun paling ingat pasal 338 ayat 2 KUHP itu aja. Pasal pembunuhan. Bila 340 pembunuhan berencana itu aja nang tahu. Itu bang. Ya, ulun kada ada nonton nang itu pang kada. Cuma ulun bahari mendengar pas Rumah Irama di sidang film Begadang. Situ ulun ingat saudara Oma Irama menghukum dia karena telah menghilangkan nyawa seseorang, langgar pasal 338 ayat 2 KUHP dengan hukuman penjara 5 tahun, potong masa tahanan. Tok. Nah, tahu hukum Rumah Irama 5 tahun. Situ ulun paling ingat. Desuah nonton lain kada ingat di film morai. Itu membuktikan jar dalam mahfudzat at-ta'allum bis sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Ulun nonton film itu lagi SD. Tahun 1999 atau 98. Ulun nonton film itu berikit sampai hari ini. Berapa puluh tahun ulun kada suah nonton film Rumah Irama tapi ingat sampai hari ini pian sambat aja judul film Rumah Irama kin ulun jelasakan dari awal sampai akhir. Anak-anak apa pian judulnya ulun pada hakat nah. Cinta Segitiga. Oke aja pemerannya tuh Insinyur Dendi, Rumah Irama, Rika Rahim. Gitar tua Insinyur Dana, Ani lawan Roma pemerannya. Melodi Cinta Bonang, Herman, Rika Rahim, Rumah Irama. Itu musuh-musuhnya itu. Badai di Awal Bahagia, Rumah Irama beranak namanya Debbie, umanya Rika Rahim, musuhnya Bonang, Herman lawan Mbak Dona Saikong. Itu tuh film-film rumah tuh hafal aja. Sambat aja pian na film na Paulun jelasakan sini. Ada jangan jelasakan hadis ku kurang lebih. Ya Allah. Nah, itu bacaan supaya kada stroke. Ingatlah Allah Maha Kuasa. Allah bisa merubah segalanya. Itu yang pertama pelajaran yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Menampaikan bahwa Allah Ta'ala itu sangat berkuasa. Yang kedua, di perjalanan Isra Mi'raj ini Allah ingin menampakkan bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah dijemput, dinaikkan kendaraan yang paling nyaman. Ini kendaraan super VVIP. Naik Rasulullah pakai buruk sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis kan ditunggu Nabi kita. Semua para nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi ini dikumpulkan Allah di Baitul Maqdis malam itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Makanya pas Nabi kita datang ke Baitul Maqdis, itu di dalam tafsir Sawi dijelaskan kenapa ditujukan ke Baitul Maqdis. Di sanalah para nabi berkumpul sehingga disebut beliau liyudhhira syarafahu ala jami'il anbiya, supaya nampak Tuhan menampakkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad dibanding para nabi yang lain. Para nabi yang lain itu luar biasa mulianya, tapi ada yang lebih mulia dari mereka semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sempurna di atas sempurna. Sampai pas sudah dihadang oleh para nabi dan rasul, fa'adzana muadzzinun, Jibril mengumandangkan adzan, wa uqimatis shalah, diikomatkan, lalu qomat. Yantaziruna man ya ummuhum, mereka menunggu siapa yang pacang jadi imam. Maka Jibril pun mengambil tangan Nabi kita Muhammad, mempersilahkan Nabi kita Muhammad maju. Nabi Adam ada, kada Nabi Adam yang jadi imam. Nabi Ibrahim ada, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, semua nabi-nabi ada. Tapi yang mengimami mereka semua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di sini nampak Allah ingin mengatakan kepada kita semua, inilah nabi kalian. Inilah nabi kalian, inilah rasul kalian. Tidak ada makhluk semulia nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita karena dipilih jadi umatnya beliau. Kita kadang meminta tapi dipilih oleh Allah. Nabi Musa tuh berapa kali minta, ya Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad, kada aja Allah. Ikam tetap nabi dan ikam bisa tanggung jawab dengan Bani Israel. Kada kawa ikam jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa ngotot hendak jadi umat Nabi Muhammad? Karena melihat umat Nabi Muhammad diistimewakan melebihi daripada umat yang lain. Sorga kada boleh dimasuki oleh siapapun kecuali setelah umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Kada boleh masuk sorga kecuali umat Nabi berdahulu. Bahagia kita jadi umat Nabi, bangga kita jadi umat Nabi. Tinggal kita bisa kada terima kasih dengan Rasulullah, bisa kada bersyukur dengan Nabi kita Muhammad, atau justru kita dipilih jadi umat malah kita ini membuat Nabi Muhammad kecewa dengan kita. Mensawat Nabi berucap, aku kecewa bisi umat nang kaya ikam. Pukulan keras tuh biar, tamparan keras kesan kita. Makanya ayo keberadaan kita ini di muka bumi, jangan sampai kita ada di muka bumi jadi orang yang mengecewakan hatinya Nabi Muhammad. Ayolah jadi orang yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Di mana ada celah bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, ayo kita kerjakan. Oh, banyak caranya menyenangkan hati Rasulullah tuh. Banyak caranya menyenangkan hati Nabi. Di antaranya apa? Ada seorang Habib yang baru-baru ini beliau bermimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah itu pasti bujur loh. Beda dengan mimpi patok tadung. Itu belain. Mimpi patok tadung tuh bisa mengaradau. Ando jarak aku jam malam tadi tak mimpi patok tadung. Bagus saya jurang berarti ada anak bedetang. Tapi tadungnya tuh imbah matok kamana bukahnya kaholo ka kahilir kah? Kaholo aja pas sayangnya jurang jakanya kahilir nang bedetang tuh sugih banget orangnya. Ada jar satu mata jinya kahilir mbah tuh bebuli kayak aja pulang jar. Tomat aja jar. Ada ya apa mimpi bisa diotak-atik nang kayak itu. Jurang berdarah lah mbah di patok tadung tuh. Kada aja pas sayangnya jurang. Jakanya berdarah nang bedatang tuh bungas benar bisa kayak Verel Bramasta jurang bungasnya. Oh iya lah. Asalnya memang kada berdarah tapi pas ku cacangangi ku pusut-pusut keluar aja darah jar. Ada orang mimpi gitu mengaradau aja. Mimpi Rasulullah itu benar karena kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi wa fi riwayatin la yatamatsaluni. Siapa melihat aku dalam guring berarti bujur karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Habib ini tak mimpi Rasulullah. Lalu Habib ini bertakun lawan Rasulullah dalam mimpi, ya Rasulullah, amalan apakah di akhir zaman ini yang paling menyenangkan hati engkau? Maka Nabi menjawab dua hal. Dua hal ini yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad. Nabi menjawab, pertama, engkau memberi makan jasmani umatku. Yang kedua, engkau memberi makan rohani umatku. Ini amalan yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad. Memberi makan jasmani umat Nabi, apa pahamannya? Ketujuh, berbagi-bagi makanan supaya orang lain kenyang. Berbagi duit sama supaya orang lain bisa menukar apa-apa yang ia perlukan dengan duit itu. Ayo kaum muslimin, ini amalan yang paling menyenangkan hati Nabi. Senang berbagi kepada sesama. Tuh Nabi yang tengah malam berjalan di jalan raya tuh. Pian lihat tuh ada pedagang-pedagang kecil, borong dagangannya. Sidin berjual apa, halus dagangannya, borong semuaan. Kada tamakan jua guru aja, biar kada tamakan bagi-bagi. Pian tukari, pian borong, jangan ditawar harganya. Habis itu pian bagi-bagi. Ini amalan menyenangkan hati Nabi Muhammad.
Ada orang minta-minta di pinggir jalan. Tengah malam masih pakai kostum. Mereka mencari sedikit daripada yang halal. Ayo berbagi, turunkan kaca pian, kaca mobil pian, bagi. Makanya duit itu bersedia di mobil. 10.000, 20.000, jangan lagi 2.000. Kada lepal lalu bersedekah 2.000. Nak masuk surga, surga Firdaus. Ayo belajar meningkatkan kadar sedekah pian. Sedekah itu jangan makin hari makin merosot. Makin hari itu ditingkatkan sedekah. Allah pasti akan memanjakan pian dengan rezeki-rezekinya yang luar biasa. Jumat, nih takoni kaum di masjid nih. Jumat kira-kira duit apa yang paling banyak di masjid? Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, atau Dr. Idham Khalid? Pasti itu yang banyak. Soekarno-Hatta, jarang. Insinyur Juanda, jarang. Tapi bila sudah tak ke mall, Soekarno-Hatta satu yuk. Insinyur Juanda, banyak. Di masjid, jarang. Ayo robah pola pikir pian. Coba pian tingkatkan kadar sedekah pian. Dulu 2.000 jadi langganan tiap Jumat. Jumat depan 20.000. Mudahan kawa. Mbah harus kawa kayak itu. Memang bu bersedekah nih setannya 70 jar Habib kita. Kalau bibinian nama iringi itu setannya cuma 10. Lakian melihat binian bisa naksir. Itu setannya cuma 10. Ada setannya 14. Siapa? Amrod. Amrod itu lalakian yang belum tumbuh sisingot dan jenggot. Wajahnya mirip kayak bibinian. Amrod lebih bantu daripada binian. 14 hantunya tahulah. Makanya kada mustahil di TV itu terjadi kasus pencabulan kepada anak di bawah umur. Itu Amrod. Amrod bahaya itu, 14 setannya. Tapi sedekah lebih bersetan lagi, 70 setannya. Pian bila hendak bersedekah dilakasi, jangan lambat. Bila lambat bisa berubah. Mulai di rumah bina mesti nak bari 100.000. Biar sampai tak ke masjid arau 5.000. Setannya 70. Nah, itu makanya hati-hati benar toh. Lakasi pian bila hendak bersedekah, jangan lambat-lambat. Kadang-kadang Pak En jadi setan ini kada orang lain lagi. Pas kita hendak bersedekah 100.000, bini Pak ianya bememai. Papa bapak banyak menyumbang 100.000, 10.000 gin jadi. Hon, inya nama hantue. Ya Allah, naudzubillah bisi bini nang kakak inilah. Mudahan bini kita nih solehah barataan. Jadi bibinian nang Pak Asian barataan. Mudahan jadi bibini nang hatinya sadar. Tabuka mau mengawinakan laki. Kado aja. Tetap kade le dikira berubah. Sudah lawas secara mata tetap kade. Ya Allah, bini siapa kayak itu? Ya Allah ya Rabbi. Nah ini paling menyenangkan hati Nabi, memberi makan jasmani umatnya Nabi, berbagi, senang berbagi. Yang kedua, Nabi paling senang di akhir zaman melihat orang yang memberi makan rohani umatnya Nabi. Siapa tuh pemberi makan rohani umatnya Nabi? Para ulama. Orang yang mentransfer ilmu mereka kepada umat Nabi. Dengan ilmunya umat jadi tahu hukum halal haram. Dengan ilmunya umat jadi mengerti boleh atau tidak. Dengan ilmunya umat jadi mengerti mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Ini ulama. Maka berbahagialah anak-anak pondok. Berbahagialah orang-orang yang dipilih jadi orang alim. Karena dengan profesi pian jadi orang alim, itu bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj ini memberikan gambaran kepada kita barataan bahwa Allah ingin menampakkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia benar Nabi kita Muhammad. Maka dari itu sekali lagi ayo gembira kita. Gembira menjadi umatnya Nabi Muhammad dan berusaha untuk jadi umat yang terbaik. Menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup 2 poin itu yang ulun sampaikan. Terakhir ulun tutup ceramah ulun dengan pertanyaan, apakah ibu-ibu siap mengawinkan laki? Ya sudah, kalau nyakada kami minta maaf. Itu aja pertanyaan ulun terakhir. Simpulakan seorang kesimpulannya. Gen sini kin bulah ulun minta rela kada kawal-lawas nih betis karunyutan. Gih nyut benar dah, sakit benar kayak itu, manahani kayak itu nah. Minta rela ulun lah seadanya nanti disampaikan, mudahan nah hadir barataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana tahu tang mudahan lakas lunas.
Nang mana garing mudahan lakas ampe, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, salihin, salihat, mudahan kita berataan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman, serta tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf kalau ada salah, ada khilaf dalam penyampaian atau perkataan ulun, minta ridho, minta halal dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.